Matteo Gabbia catat persentase kemenangan duel tertinggi di Serie A. Bek tengah AC Milan Matteo Gabbia tampil gemilang sepanjang musim ini dengan mencatatkan diri sebagai pemain dengan persentase kemenangan duel tertinggi di Serie A, yakni sebesar 83,33%. Statistik impresif ini menempatkan Matteo Gabbia di urutan teratas dalam daftar bek paling dominan dalam duel 1 lawan 1 di Liga Kasta tertinggi Italia tersebut. Data ini diungkapkan melalui akun Instagram AC Milan Untold yang secara rutin memberikan statistik menarik seputar pemain AC Milan. Dominasi Gabbia dalam duel menunjukkan peningkatan performa signifikan dari sang pemain yang kerap kali diragukan konsistensinya di musim-musim sebelumnya. Sementara itu, pemain asal Serbia, Strahinja Pavlovic, menempati posisi keempat dengan 77,78% kemenangan duel. Pavlovic yang bermain untuk Red Bull Salzburg sebelumnya menunjukkan kapasitas bertahan yang tangguh di lini belakang. Catatan Matteo Gabbia dan Strahinja Pavlovic ini tentu menjadi modal penting bagi AC Milan yang tengah berjuang memperbaiki performa di kompetisi domestik. Jika tren positif ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Gabbia akan menjadi pilar utama lini pertahanan rossoneri dalam jangka panjang bersama Strahinja Pavlovic. AC Milan kembali bidik Joshua Zirkzee, namun persaingan transfer kian sengit. Laporan dari Pianeta Milan mengungkapkan bahwa AC Milan kembali menunjukkan ketertarikan serius terhadap penyerang Manchester United Joshua Zirkzee. Pemain asal Belanda ini dikenal sebagai penyerang bertipe second striker, sosok yang tak hanya tajam di depan gawang tapi juga piawai dalam menciptakan ruang dan mendukung lini serang. Meskipun baru bergabung dengan Manchester United, masa depan Zirkzee terus menjadi perbincangan di bursa transfer. Kini sejumlah perantara dikabarkan mulai bergerak untuk menjajaki kemungkinan kepindahannya, dengan AC Milan menjadi salah satu tujuan utama yang dipertimbangkan. Rossoneri memang sedang mencari sosok striker baru untuk memperkuat lini depan mereka musim depan. Zirkzee dianggap cocok dengan filosofi permainan Milan yang mengandalkan kecepatan, kreativitas, dan fleksibilitas di area penyerangan. Namun, minat Milan terhadap Zirkzee tidak datang tanpa tantangan. Laporan menyebutkan bahwa AC Milan bukanlah satu-satunya klub yang mengincar pemain berusia 24 tahun tersebut. Klub-klub lain Serie A dan beberapa tim dari Liga Top Eropa juga disebut mengamati situasi sang striker dengan cermat. San Siro kembali membara. Corvasut Milano siap tampilkan koreografi penuh lawan Fiorentina. Atmosfer khas San Siro akan kembali terasa sepenuhnya saat AC Milan menjamu Fiorentina. Setelah melalui sejumlah pembatasan, kelompok supporter fanatik rossoneri, Corvasut Milano, akhirnya mendapat lampu hijau untuk kembali menggunakan koreografi penuh dan dukungan total dari tribun. Laporan dari Football Italia menyebutkan bahwa laga kontra Fiorentina akan menjadi momentum kembalinya warna merah hitam yang sesungguhnya di stadion legendaris tersebut. Spanduk, panji, dan koreografi yang menjadi ciri khas Corvasut Milano akan kembali menghiasi tribun selatan, menghadirkan nuansa yang selama ini dirindukan para tifosi. Bagi Corvasut Milano, ini bukan sekedar soal hiasan visual. Kembalinya elemen-elemen tersebut adalah simbol identitas, kebanggaan, dan kebebasan berekspresi. Melalui koreografi dan chant yang menggema, mereka menyampaikan pesan-pesan kuat, baik dukungan untuk tim, sindiran kepada lawan, maupun penghormatan terhadap sejarah panjang AC Milan. Tidak jarang koreografi Corvasut Milano menjadi bagian dari narasi pertandingan itu sendiri, menyulut semangat para pemain di lapangan dan menciptakan tekanan mental bagi tim tamu. Dengan kembalinya aksi penuh dari Corvasut, atmosfer San Siro diprediksi akan semakin panas. Ini menjadi tambahan energi tersendiri bagi pasukan rossoneri yang sedang berjuang di jalur kompetisi domestik dan berusaha untuk kembali ke pentas Eropa. AC Milan segera buka pembicaraan serius terkait perpanjangan kontrak Fikayo Tomori. Menurut laporan dari jurnalis ternama Fabrizio Romano, AC Milan tengah bersiap untuk membuka pembicaraan serius dengan agen Fikayo Tomori guna memperpanjang masa baktinya di San Siro.
Setelah melalui awal musim yang penuh gejolak, manajemen Rossoneri mulai bergerak cepat untuk mengamankan masa depan bek andalan mereka. Milan memiliki dua agenda utama dalam diskusi kontrak ini. Yang pertama, menyesuaikan gaji Tomori sesuai kontribusinya yang semakin penting di lini belakang, dan yang kedua adalah memperpanjang kontraknya hingga tahun 2027. Fikayo Tomori yang didatangkan dari Chelsea pada tahun 2021 telah menjadi salah satu pilar pertahanan Milan. Konsistensinya akhir-akhir ini dalam menjaga lini belakang membuatnya dianggap sebagai aset jangka panjang yang wajib dipertahankan. Diskusi resmi antara Milan dan pihak agen diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan. Direktur olahraga Iglitari dilaporkan siap memimpin negosiasi dan menuntaskan kesepakatan sesegera mungkin. Gennaro Gattuso berharap Samuel Ricci dapat lebih banyak menit bermain. Legenda AC Milan sekaligus pelatih tim nasional Italia Gennaro Gattuso menyampaikan harapannya agar gelandang muda Samuel Ricci bisa mendapatkan menit bermain lebih banyak. Dalam wawancara yang dikutip dari Milanews.it, Gattuso memberikan pandangan jujur namun penuh dukungan terhadap perkembangan karir sang pemain. Gattuso menilai bahwa meskipun saat ini Ricci kesulitan menembus tim utama karena bersaing dengan nama-nama besar, pengalaman berlatih bersama pemain sekaliber Luka Modric tetap menjadi pelajaran berharga. Sayang sekali baginya karena ada pemain top seperti Modric di depannya, tapi berlatih dengan Modric bisa bermanfaat. Sekarang dia membayar mahal untuk kemampuannya, dia tidak punya banyak waktu bermain, tapi tidak ada yang hilang darinya. Saya harap Samuel Ricci bisa menemukan tempatnya, ujar Gennaro Gattuso. Samuel Ricci memang disebut-sebut sebagai salah satu talenta muda yang menjanjikan di lini tengah Italia. Namun persaingan ketat di level klub membuatnya belum bisa tampil secara reguler. Dukungan dari figur seperti Gattuso tentu menjadi dorongan moral tersendiri bagi Ricci untuk terus berkembang dan bersabar dalam prosesnya. Santiago Gimenez lebih disiplin dibanding Rafael Leao. Dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh Tele Lombardia, jurnalis senior Italia Fabio Ravezzani memberikan pandangan tajam terkait perbandingan antara Gimenez dan Rafael Leao. Menurutnya, Gimenez memiliki karakter permainan yang lebih teratur dan sesuai dengan apa yang diharapkan dari seorang pelatih, khususnya jika dibandingkan dengan Rafael Leao. Ravezzani kemudian menyebut bahwa karakteristik Gimenez inilah yang sebenarnya diinginkan oleh pelatih Massimiliano Allegri dari Rafael Leao. Namun hingga kini, Leao dinilai belum mampu memenuhinya. Gimenez adalah penyerang yang luar biasa. Dia membuktikan dari pertandingan ke pertandingan bahwa dia tidak hanya berbahaya tetapi juga seorang yang bekerja tanpa lelah, berlari, membantu pertahanan dan menekan setiap bek lawan. Itulah yang diinginkan Allegri dari Leao, tapi Leao masih menolak untuk memahaminya, ujar Ravezzani. Santiago Gimenez, striker asal Meksiko yang bergabung dengan Milan pada Januari lalu setelah bersinar bersama Feyenoord. Ia dikenal sebagai penyerang modern. Ia kontras dengan Leao yang meski sangat berbakat dan eksplosif, kerap dikritik karena inkonsistensi dan minim kontribusi dalam fase bertahan. Komentar ini pun kembali memanaskan perdebatan tentang efektivitas dan kedewasaan taktis Leao yang hingga kini masih jadi sorotan di AC Milan maupun timnas Portugal. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.